Klik, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga baik-baik semua dan juga punya mood yang happy nih kali ini. DB Klik kali ini ada sebuah acara yaitu DB Talk. Nah, dan di DB Talk kali ini ada tamunya nih. Tamu kita ada dari teman-teman dari Lenovo dan juga AMD. Mungkin bisa perkenalan sedikit terlebih dahulu dari teman-teman Lenovo dan juga AMD nih. Oke, selamat pagi Sobat DB Klik. Saya dengan Daud dari Lenovo Indonesia. Senang bertemu dengan semua Sobat DB Klik yang hadir dan juga pagi ini ya dalam kita. Halo, selamat pagi Sobat DB Klik. Saya Aldian dari AMD Indonesia. Ini perdana saya live di sini. Terima kasih banyak, thank you. Tepuk tangannya mana dong, tepuk tangan? Ya, ini oh iya, viewer di belakang kita ini banyak banget, Pak. Thank you, luar biasa. Ini kan pengalaman Bisa sih. Nah, untuk DB Talk kali ini temanya adalah sebuah kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut AI, Artificial Intelligence. Nah, kira-kira nih, menurut Kak Daud dan juga Kak Aldian, bagaimana sih perjalanan awal sebuah Artificial Intelligence ini sampai saat ini gitu? Oke, memang saat ini Artificial Intelligence ini lagi booming nih. Semua berbicara tentang konteks Artificial Intelligence yang sudah dalam tanda kutip sebenarnya sudah mulai merubah pandangan kita terhadap dunia maya. Nah, sebenarnya Artificial Intelligence ini bukanlah hal yang baru. Dulu waktu saya zaman kuliah, Pak. Iya. Itu sebenarnya ada sudah mata kuliah itu kecerdasan buatan. Nah, dan kecerdasan buatan tersebut sebenarnya bukan lagi baru dikenalkan saat ini aja. Sebenarnya itu sudah mulai tumbuh di sekitar tahun 1970-an, ya, sudah mulai dikenal dan sebenarnya itu boomingnya memang kira-kira mungkin beberapa tahun terakhir ini. Karena banyak aplikasi-aplikasi yang sudah ditanamkan Artificial Intelligence ini untuk mempermudah aktivitasnya. Nah, perkembangan Artificial Intelligence saat ini sebenarnya dapat dikatakan terjadinya dua sisi mata uang, plus dan minus. Nah, mungkin beberapa waktu lalu kita mungkin pernah tahu ada salah satu CEO ataupun owner perusahaan besar yang dia menyatakan bahwa ada ketakutannya beliau ini terhadap perkembangan Artificial Intelligence ke depannya. Nah, tapi perlu saya juga sedikit senang karena beberapa waktu lalu juga setelah sang CEO itu menyatakan pendapatnya beliau, Pak Jokowi justru menyatakan pendapatnya beliau yang berbeda. Justru Pak Jokowi mengatakan jangan takut dengan perkembangan Artificial Intelligence. Nah, kalau kita lihat perkembangan Artificial Intelligence dari zaman dia lahir sampai sekarang itu sudah banyak perubahan. Nah, banyak aktivitas kita sebenarnya itu yang sudah kita rasakan adanya Artificial Intelligence itu. Contohnya, kita bicara boleh menggunakan brand nggak sendiri? Gak apa-apa lah ya, karena dalam konteks yang terbesar juga Google Maps. Nah, itu juga sudah menggunakan Artificial Intelligence. Mungkin kalau mbaknya yang cantik, ya di rumah itu ada namanya robot nyapu tuh loh, Pak. Iya. Apa namanya robot yang keliling-keliling dulu. Jadi kalau di rumah pagi kita mau ke kantor, kita hidupkan, ya kan, nanti mubeng-mubeng gitu, Pak. Sudah jalan sendiri. Kita balik, Udah bersih. rumahnya. Itu akan robot vakum dulu, nyapu keliling-keliling dia. Nah, terus yang kedua masalah kita bilang QR dalam pembayaran. Kalau kita membayar dengan menggunakan QR, nah kayak gini aja enggak, kita dengan QR yang QR itu nggak ada duanya di dunia, itu kayak sidik jari. Jadi kita membayar, kita hanya tinggal scan QR-nya dan semua akun kita akan keluar. Dan sebenarnya QR itu juga kan kalau kita pergi nih ke rumah makan, itu QR itu sebenarnya spesifik hanya di-create untuk rumah makan tersebut. Nah, tidak akan mungkin ada QR yang sama. Contohnya nih, Pak Aldian buka rumah makan, kalau nggak salah terkenal itu apa Pak? Yang goreng apa Pak Aldian?
Nah, ayam goreng ini terus Iya. padannya terus ternyata keluarnya dipakai orang lain. Nah, kalau itu terjadi, Iya. yang rugi yang sananya. Betul. Nah, terus yang kedua, sekarang ini dengan perkembangannya artificial intelligence itu banyak juga suara-suara yang dapat dikatakan ada nada miring yang mesti ketakutan. Apakah artificial intelligence ini bisa kita jadikan sahabat? Nah, saya ingat waktu pertama kali ketika, maaf ya mungkin bawa sedikit flashback, ketika pertama kali di launch itu ojek online. Terjadinya beda pendapat antara teman-teman yang sudah berprofesi ojek dengan secara operasional terus harus berubah dengan online, dan itu terjadinya dua mata sisi yang saling berbeda pendapat. Tetapi akhirnya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, akhirnya ojek online ini memanjakan user, sehingga kita mau di mana aja untuk panggil ojek itu udah gampang. Nah, yang perlu kita awasi adalah perkembangan artificial intelligence ini ataupun kecerdasan buatan ini, bagaimana kita bisa jadikan ini menjadi sahabat ataupun co-pilotnya kita. Yang namanya co-pilot itu tuh dalam tanda kutip sebagai asisten. Jangan sampai kita menjadi dalam tanda kutip pesuruh pembantu dari kecerdasan buatan ini, ya. Nah, salah satu dari yang saya ingat yang mungkin menjadi ketakutan dari sang CEO itu beberapa waktu yang lalu, itu ada salah satu engineer dari Google membocorkan salah satu produksi mereka itu namanya Lambda, itu dibocorkan oleh beliau bahwa hasil Lambda ini mempunyai perasaan. Nah, kayak imagine nggak ketika artificial intelligence ini sudah bisa mengatakan apa yang pilih, ya kan? Nah, yang justru itu yang mungkin itu yang perlu kita waspadai, dalam tanda kutip perasaan itu bukan artinya dia akan menjadi bisa membaca 100%, karena itu perasaan itu kan adalah algoritma yang dikumpulkan oleh software ini. Dia mengumpulkan dari segala macam. Contohnya nih Kak Aldian nih, perasaannya itu setiap hari Senin selalu bad mood. Akhir Monday. Akhir Monday. Setiap hari Jumat happy karena mau weekend. Nah, itu sebenarnya dikumpulkan sama dia. Itu yang membuat sebenarnya dia menjadi punya perasaan. Contohnya kayak Mbak yang cantik nih, namanya Aura Kasih. Aura Kasih itu. Ya kan? Nah, dia bisa membaca perasaan yang Mbak ini gitu ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang perlu dilihat, dan kita tidak perlu takut bahwa artificial intelligence ini menjadi ketakutan, karena kedepannya itu semua aktivitas manusia itu akan menjadi lebih gampang. Saya tadi pagi baru baca artikel tahun 2030 mungkin hampir 60% semua pekerjaan, sebagian besar pekerjaan kita itu akan digantikan oleh robot. Dan robot-robot itu pastinya akan, saya yakin akan ditanamkan suatu bentuk artificial intelligence, kecerdasan buatan, hanya tidak ada artificial intelligence, sehingga dia bisa berpikir cepat. Nah, salah satunya lagi itu yang saya dengar, itu ada salah satu CEO di Indonesia ini, Pak, itu sudah menggunakan artificial intelligence CEO ini. Can imagine nggak? Kalau seorang CEO yang gajinya tinggi, sekarang nggak mau bayar, Pak. Yang penting ada internet, ada listrik, jalan udah. CEO tersebut itu akan mengumpulkan algoritma dari Sabang sampai Merauke. Kalau dia ingin mengembangkan pasarnya, contohnya CEO ini ingin menjual barang ini di Aceh, dia akan mengumpulkan aja, tinggal mungkin kalau kita bicara tentang ChatGPT yang sekarang ini lagi tenar, dia akan tinggal ketik bagaimana tentang pasar di Aceh, nanti dia akan semuanya keluar detailnya. Konsumen di Aceh itu berapa persen yang suka ini, nah berapa usianya, demikian juga di Sumatera Utara, demikian juga mungkin di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Jadi begitu cepatnya. Mungkin kalau tadinya kita dengan aktivitas manusia ini kita mesti kunjungan ke sana, mengumpulkan data, melakukan survei. Nah, itu yang memakan waktu lama. Mungkin bisa 3 bulan baru terkumpul data tersebut. Nah, dengan menggunakan artificial intelligence ini, dengan semua data yang ada saat ini yang dikumpulkan menjadi satu bentuk algoritma,
yang bisa menyimpulkan suatu data yang kita butuhkan, itu akan mempermudah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan artificial intelligence ini untuk lebih membantu pekerjaan kita. Nah, sorry nih mengkritik sedikit, banyak teman-teman kita yang di sekolah saat ini sebenarnya masih dalam tanda kutip itu kita bilang kayak menjadi, maaf kalau menggunakan kata-kata pesuruhnya, ChatGPT ini. Oh iya. Karena apa? Ketika dimasukkan 1 tambah 1 berapa? 1 atau sigma ini tambah ini, dia kan langsung keluar. Nah, kita nggak tahu sebenarnya prosesnya untuk mendapatkan itu. Sebenarnya sebagai kita pelajar, kita harus tahu. Oh, kalau saya mau pergi dari apa namanya, mau Pakuwon ke DBD ini lewatnya jalan mana? Gitu loh. Nggak kayak tiba-tiba bawa waktu sudah nyampe di DBD. Nah, sebenarnya proses itu. Nah, kita sebagai teman-teman yang masih di dunia sekolah harus mencermati hal itu. Karena apa? Kalau nanti kita akhirnya hanya memanfaatkan teknologi artificial intelligence seperti itu, kita akhirnya diperbudak oleh dia. Betul. Dan mungkin mimpi buruk yang kalau kita nonton film Terminator, ya kan? Di bawahnya robot itu bisa terjadi kalau kita nggak bisa memanage hal itu. Itu tuh. Nah, untuk hal seperti itu, karena waktunya juga nggak begitu banyak, mungkin nanti section kedua minggu depan kita akan kupas lebih jauh bagaimana memanfaatkan artificial intelligence itu untuk lebih membantu pekerjaan kita. Nah, yang paling penting, yang saya cukup menarik ini ke kalian. Siap. Ketika saya datang hari ini di DB, ternyata store-nya DB Klik ini itu betul-betul sudah cukup memanfaatkan artificial intelligence ini untuk pengembangan meningkatkan pengunjung, terus meningkatkan penjualan, terus bagaimana untuk menyimpulkan promo apa yang akan dilakukan oleh DB. Nah, itu cukup menarik. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita panggil anak muda yang masih betul-betul fresh. Masih fresh ya? Makanya kita nggak boleh salah. Ya. Nah, cuman umurnya kita beda, sedikit. Ya. Seperti saya setahun. Dengan kita ya. Nah, hari ini kita juga kedatangan salah satu dari owner the next generation-nya DB. Betul. Pak Vincent. Kak Vincent. Panggil Vincent aja lah katanya. Tadi kita dicolek sama teman-teman ini di depan, jangan panggil Pak, jangan panggil Kak. Ternyata Vincent ini lebih senang dipanggil Vincent. Oke. Kalau saya punya anak cewek, saya jodohkan sama sayangnya nggak punya anak cewek kan. Nah, Vincent. Nah, mungkin boleh sedikit sharing apa yang sudah dilakukan oleh DB Klik di store-nya saat ini untuk pengembangan pasarnya ataupun meningkatkan penjualan yang dilakukan oleh Vincent di DB Klik. Dan semakin saya agak sedikit surprise ketika Vincent mengatakan bahwa orang datang ke DB ini nggak perlu lagi ada nanti yang memperkenalkan barang itu gimana? Nanti boleh cerita dong? Ya. Vincent ini agak malu-malu karena dia baru pertama kali tampil katanya di podcast seperti ini. Biasa kalau prakteknya itu di belakang layar menciptakan sistem. Nah, tapi hari ini kita tarik keluar dari laboratoriumnya beliau ini supaya berani untuk sharing dengan kita. Ya, bisa boleh cerita dong? Oke. Mungkin pertama yaitu kan kalau di Mangkok kan banyak tuh kayak teman-teman kalau ada semua kan ya dari situ ya. Oke. Nah, mungkin sebenarnya kalau dari sisi contohnya di online-nya DB, ini ketika kita mau bikin suatu aktivitas program, apa yang bisa dimanfaatkan atau apa yang sudah dilakukan oleh Vincent sehingga program ini tidak salah sasaran. Itu bagaimana? Biar program yang tidak salah sasaran ya itu kan kalau di apa itu ada datanya tuh, pokoknya kan ada semua. Oke. Ini dari itu saya lihat poin apa. Berarti ini hampir sama kayak kita bilang tadi, yang sang CEO yang tidak ada wujudnya itu. Yang artinya berarti dia Vincent mengumpulkan semua algoritma tentang bagaimana user ataupun calon customernya DB ini, mulai dari umur, terus biasanya kebutuhannya apa,
terus senangnya apa, jadi tidak terasa ya. Nah, kalau yang tadi itu yang sempat saya tadi, cuman pas saya lewat itu, tadi ada saya dengar, oh nanti besok ke depannya orang datang ke DB ini tidak perlu lagi ada teman-teman promotor yang memperkenalkan, oh gimana maksudnya? Jadi mungkin kedepannya ya itu ada kayak apa ya, bisa ngisi pertanyaan gitu loh, ini mau apa, mau seperti apa banknya, terus bisa kalau monitor ya. Oke. Ya mungkin mau ini mau itu ada personalnya semua. Jadi dari situ diolah terus keluar tuh produknya. Keren. Itu. Sebenarnya saya sedikit bohong sih. Tadi sebenarnya saya sudah dicolek sama Vincent dan cukup brilian kalau saya kira idenya Vincent. Boleh saya nggak apa-apa? Boleh. Saya takutnya ini tadi ngomongnya dia masih merahasiakan, tapi saya izin dulu nih. Vincent itu ke depannya yang saya surprise, yang mungkin ini siap-siap, ini para promotornya Lenovo ini mungkin siap-siap cari pekerjaan baru, ya kan? Saya khawatir tahun depan Vincent akan sudah mengeluarkan teknologi itu di DB. Yeah. Jadi katanya Vincent, setiap orang nanti user yang datang ke sini itu tidak perlu lagi menanyakan kepada promotor yang ada di toko tersebut. Jadi user tersebut tinggal pergi ke kayak kita bilang kayak suatu monitor ataupun kamera. Kamera tersebut nanti akan memindai ataupun men-scanning wajah. Nah, semua algoritma tentang kita, tentang calon pembeli tersebut itu akan dikeluarkan dalam satu monitor. Oh. Monitor itu akan menunjukkan, ya, koreksi akan menunjukkan sebenarnya produk apa yang kita inginkan. Jadi contohnya, bayangin kalian, contohnya kalian ini datang nanti, semoga nggak kejadian cepat-cepat. Ini saya punya promotor nanti. Atau saya juga hilang ini. Jadi kalian ini tinggal datang, tinggal Masuk ke kamera. Ya. Kamera tersebut nanti akan memindai wajahnya kalian. Nanti di samping kamera itu ada monitor. Kalian nanti akan muncul semua di monitor tersebut. Tipe komputer apa yang kakak butuhkan. Oh. Terus semua kebutuhan yang Kebutuhan. untuk komputer tersebut. Terus contohnya butuh handphone juga, nanti akan dikeluarkan tipe-tipenya apa. Jadi menyesuaikan. Kan gitu ya? Bayangkan seperti itu. Luar biasa loh itu. Jadi artificial intelligence semuanya akan menggantikan jadinya. Iya. Kayaknya semua kita akan Kayaknya nih ya, kayak orang kayak seperti kita ini bahaya nih. itu loh, berarti tahun 30 berarti kira-kira 6 tahun lagi. Iya. Berarti saya harus berladang Indonesia, siap beli kebun untuk itu. Tetapi tidak juga tertutup kemungkinan, karena juga saya dapat informasi juga ternyata teknologi artificial intelligence juga sudah diterapkan di semua banyak industri, tidak hanya bukan hanya di kayak dibilang sama Vincent tadi di dunia sales, tetapi di perkebunan juga. Nah, itu nanti akan kita kumpas lebih jauh nanti di sesi berikutnya. Karena sang kameramen sudah pakai begini-begini tadi, jangan kelamaan katanya. Nah, Pak Aldian, saya mau tanya. Siap. Tadi ketika Vincent berbicara tentang teknologi yang diterapkan di DB, ya, dan ke depannya bahwa Vincent mempunyai plan untuk menjadikan store DB ini semuanya dilayani oleh virtual assistant. Jadi kita nggak ada lagi di sini. Mungkin kasnya juga jadinya semuanya virtual ya. Wah, tuh bisa tuh bahaya nih. Karena cari pekerjaan, tolong cepat-cepat ya. Mumpung kita masih bisa jualan ke PDB setahun 2 tahun lagi. Nah, dari sisi Lenovo yang saya dengar bahwa banyak sebenarnya produk Lenovo itu juga sudah ditanamkan teknologi artificial intelligence kalian. Nah, mungkin boleh jelaskan kalian dari sisi AMD, produk apa saja yang sudah ditanamkan teknologi artificial intelligence ini, sehingga nanti mungkin teman-teman kita, sahabat DB Click ini juga bisa mengetahui, wah kalau saya ingin melakukan aktivitas ini dari produk Lenovo yang sudah mendukung untuk kebutuhan tersebut di tipe apa saja, Pak Aldian. Oke. Silakan, Kak Aldian. Ini Kak Aldian Sebelum masternya AMD. Sebenarnya dia malu-malu kucing juga. Master chef. Masternya saya master chef juga. memasak.
Jadi kita udah di Oh, ini inilah sini. kenapa? ini menyambung dari tadi ya teknologi yang ditawarkan oleh DB Click juga, karena itu sebuah teknologi yang sangat, kalau menurut saya untuk area nggak usah jauh-jauh, Indonesia terlalu luas, Surabaya kalau bisa diterapkan itu kayak yang pertama kali toko, kalau dulu ada namanya Smart TV, Iya. smartphone, Smart Store. Nah, itu dia. Saya Smart tidak bisa store, ya. membayangkan, Pak. Saya yakin 99% hilang orang-orang di sini. Nah, mungkin hanya satu atau beberapa orang doang yang nanti. beberapa kamera aja. Iya. Ya. Nah, dengan begitu kompleksnya sebuah kebutuhan yang tadi kayak Vincent ucapkan tadi ya kan, dia harus scanning, dia harus merecord dan melihat, oh ini Aldian hobinya apa, sukanya apa, umur berapa, gendernya apa dan sebagainya. Otomatis harus dibutuhkan sebuah perangkat yang bisa mengatasi data yang begitu banyak. Karena datanya itu hanya satu orang. Ya. Bayangkan kalau orang masuk ke DB Click, Jutaan algoritma yang harus dikumpulkan. jutaan algoritma yang harus difikirkan oleh sebuah perangkat tersebut. Jangan-jangan cuma satu orang tadi langsung panas, Pak. Nah, Sorry Pak Aldian, sedikit flashback beberapa waktu lalu saat zaman kuliah. Nun sewu, Pak. Katanya AMD juga panas, Pak. iya. Itu akan saya jawab. Sabar. Kita bahas AI-nya dulu. Nanti saya akan jelaskan itu. Oke, kembali ke laptop. Tentang AI. Tentang apakah ada teknologi AMD yang akan menjawab tantangan soal AI. Karena tadi algoritma yang dipakai itu terlalu banyak dan kompleks. Dan luas sekali, karena kalau kita nyimpen data itu tidak bisa serta hanya, Aldian tuh sukanya kalau jalan tuh dari DB Click menuju pom bensin lewatnya hanya garis lurus. Iya. Bisa jadi saya bisa menggok-menggok ke masuk gang dulu atau kemana beli air minum kayak dan sebagainya, sehingga dia juga harus merekam itu semua. Iya. Nah, itu sebabnya ada satu komponen yang sangat vital di dalam sebuah PC, yaitu CPU. Oke. Karena bagaimanapun juga PC ini yang nantinya akan mengkolek data, menyimpan data temporary, dan juga akan memproses. Artinya segala aktivitas kita di dalam sebuah PC itu harus diketahui, harus di-ACC oleh yang namanya CPU. Karena algoritma tadi banyak banget, historinya pasti banyak banget, data yang dikumpulkan banyak banget, otomatis harus ada CPU yang mampu untuk mengatasi atau menangani, ya toh, mengolah ya data tersebut. Nah, cocok nih, karena di AMD saat ini kita punya namanya Ryzen 7040. 7040 ini masuk ke dalam keluarga besar Ryzen 7000 series. Oke, nah 7040 ini punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh Ryzen tipe lainnya. Kelebihannya apa? Adalah dia sudah tertanam chipset AI. Jadi AI yang ada di prosesor AMD 7040 bukan berdasarkan software, Hardware, Pak. hardware, Ditambahkannya. chip, namanya XDNA. XDNA. Ya, XDNA. Dia berbentuk chip ditanam di prosesor. Sehingga seperti ini, contoh paling simpel adalah, berarti di dalam sebuah die processor itu ada dua, CPU sendiri, GPU, GPU, ya kan, I/O, dan juga yang terpenting adalah XDNA. Ini tadi yang Iya, paling XDNA. pentingnya. Ya, karena gini, begitu ada aplikasi yang jalan berdasarkan AI, otomatis kalau dulu nih, CPU akan bekerja. CPU sudah bekerja mengolah data di operating system, plus juga harus mengolah data AI. Sedangkan data AI tadi kayak Vincent Info harus mengkolek hobinya apa, usia, dan Orang kan begitu banyak. begitu banyak data yang harus disimpan dan dikumpulkan dan diolah. Gitu. Ya lama-lama CPU-nya jadi kewalahan. Iya. Itu sebabnya kita menaruh satu chipset tambahan hardware di dalam prosesor tersebut, XDNA, yang tugasnya khusus untuk mengurusi AI. Keren. Berarti dalam tanda kutip ini ada dua otak jadi di dalam. Yes. Yang satu CPU secara konvensional ya, Windows dan sebagainya biasa yang kita lakukan itu. Yang satu lagi adalah XDNA, di mana yang ini khusus hanya untuk mengurus soal AI. Keren. Dan itu baru ada di AMD. Wah, Wih, tepuk tangan dong. Wih, tepuk tangan, wih. keren nih AMD ini. Ya, keren dong. Wah. Apalagi saat ini AMD dengan Lenovo. Ini kan juga bukannya karena saya dengan Lenovo, tapi gini. Ini Lenovo satu-satunya
brand yang menggunakan prosesor AMD yang lininya paling komplit. Wah, Tepuk tangan user lagi. kita bisa lebih memilih sesuai dengan kebutuhannya. Betul, dari yang entry level hingga yang high end, mau yang dari laptop notebook yang biasa, comfortable, gaming, seperti ini ya, laptop gaming seperti ini ada semua di Lenovo. Keren. Luar biasa. Keren. Terima kasih Lenovo. Nah, Pak Aldian, saya sedikit mau tanya. Kalau sorry tadi nih, Mm. yang saya mau tanya. Oh iya, panas. Lagi nih. Saya kuliah dulu tuh. Betul. Loh, tapi Ada isu, Pak. faktanya sobat DB ya, sobat DB, fakta tersebut benar adanya. AMD panas benar dulu. Ya, jadi harus selesai saya ngobrol ya baru dia muncul. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Nanti dipotong orang, memang Ah, benar iya. Anda pernah terus jampilkan medsos. Ah, Iya kan? hati-hati kena kode Iya. ITE, Karena UU deh. iya, karena tidak Nah, menampilkan secara keseluruhan. Nah, dulu memang kita terkenal panas karena pada saat itu teknologi ya mau nggak mau saya harus mengakui ya, teknologi di zaman itu terutama di zamannya AMD yang tipe A series, A4, A6, A9 dan sebagainya, itu kita masih menggunakan teknologi yang boleh dikatakan itu tertinggal dengan kompetitor kita. Oke. Ya, dan itu mau tidak mau harus diakui, ya memang benar itu adanya. Ya, bahkan kalau saya itu misalnya datang ke toko, visit ke toko, kita training itu Orang takut langsung, Pak. orang takut karena mas panas mas nggak laku. Itu satu. Yang kedua gini, sering tuh dulu ya zaman itu, wah saya sering ngelus dada saya itu karena gini, mas stoknya masih banyak karena nggak laku. AMD A series tuh. Iya. Terus juga mungkin AMD itu biasanya paling sering itu akan dijadikan second choice atau last choice untuk pilihan mereka jualan. Yang terakhir. Terakhir begitu Kalau yang stok yang sana habis ya. yang awal si kompetitor itu dulu, terus misalnya wah ada harga yang lebih murah, baru dikeluarin dari muncul bawah meja. nih, bawah meja sudah berdebu-debu gitu dia. Ya, nah itu memang ya itu harus saya akui memang benar seperti itu. Iya. Dan memang saya harus akui pada saat itu A series itu memang panas banget, boros baterainya dengan panas ditimbulkan tinggi, suhu tinggi. Nggak jarang laptop dulu yang masih pakai A series itu sering overheat, Hang jadinya. hang, berhenti dia dan nge-freeze, blue screen dan sebagainya. Salah satu faktornya adalah suhunya terlalu tinggi, Iya. begitu. Otomatis langsung mati dia. Langsung mati dia. Yes, begitu. Dia akan nge-lock biar tidak terlalu panas lagi. Nah, saat ini AMD tahun 2017 AMD memperkenalkan Ryzen Mobile, sebuah prosesor terbaru dari AMD yang untuk laptop. Dan itu impact-nya sangat luar biasa banget. Kita memberikan itu bukannya sombong nih ya, bukan sombong ya. Jadi the first 7 nanometer fabrication on PC AMD. Keren. AMD. 7 nanometer. AMD pertama kali menggunakan 7 nanometer fabrikasinya di laptop baru AMD waktu itu. Ryzen 4000 series. Penggunaan baterai akan semakin super irit. Super irit. Dengan ukuran fabrikasi yang lebih kecil, otomatis juga konsumsi dayanya juga pasti lebih rendah. Jadi itu bisa seharian pakai, Pak. Nggak perlu stok-stok. Wah, kalau dulu kita mau ke kafe ya, bawa laptop itu, yang listrik tuh, Pak. harus tolak-tolak itu lihat colokan listrik. Colokan nggak? Begitu ada colokannya udah penuh, kita keluar, pindah kafe dah. Ya, Ya, sekarang pakai Ryzen nggak perlu, Nggak perlu takut ya? nggak perlu takut. Oke. Tuh. Iya. Jadi AMD pertama kali memperkenalkan fabrikasi yang paling rendah. Bahkan saat ini yang di 7040 tadi, Ryzen yang 7040 itu kita yang terendah dibandingkan dengan kompetitor bahkan yang buah-buahan. Kita menggunakan 4 nanometer. Bayangin tuh. Sama yang kegigit itu juga. Ya, buah-buahan masih Kecoak pakai tadi. masih 5. Buah kecoak. Kita udah 4. Kita paling kecil. Ya. Nikmat apa yang kau dustakan dari AMD? Mulai hari Iya. ini berarti kebutuhan kita bisa terjembatani dengan produknya ini. Iya dong, dan juga jangan lupa pakainya laptop Lenovo dan belinya di mana? DB Click. Ingat Yoi. klik, ingat Lenovo. Ingat Lenovo, ingat AMD. Ini kolaborasi yang sangat super nih. Super dan super dadaan. Super data.
Oh, Vincent juga kita culik. Vincent jadi bingung juga tadi. Ayo ikut masuk. Gitu. Ngapain kita ini? Nggak ada skripnya lagi. Iya, nggak ada skripnya lu pada ini ya. Orang lapangan nggak perlu skrip. Nggak perlu skrip ya, langsung on the spot. Langsung on the spot. Ada barang yang bisa kita jual, hajar. Aja. Yang penting AMD ya. Oke. Ini udah boleh. Tapi ngobrol juga soal DB Klik ya. Saya waktu ke DB Klik itu merasa nggak di toko komputer. Oh, Saya merasa di mall. itu Pak ya. Gimana Pak? Apa yang Bapak dapatkan? Saat masuk ke mall, AC bersih, Iya. tertata dengan rapi, sehingga ya mohon maaf, kita kalau di Surabaya kebiasaan dengan yang toko One stop komputer shopping, semua ada di situ, meja di yang situ ada. enggak, yang di mall IT. Dan mall IT itu bentuknya Oh, mohon iya. maaf ya seperti itu doang, Iya. kotak dan sebagainya. Jadi simpel begitu kita masuk DB Klik itu nggak kayak toko IT tapi mall IT. Benar, tata ruangnya juga Pak. Tata Dan ini ruangnya. mungkin salah satu idenya Vincent juga nih. Iya kayaknya. Futuristik. Futuristik. Banyak, Iya. Banyak miring-miringnya nih. Saya harus lihat harus miring kayak gini saya tadi. ya kan? Untung aja lu punya logo nggak mikirin Pak. Oh nggak jadi sama juga sama bos saya nanti. Seperti itu. Benar, saya rasakan juga sama. Ya. Cozy, sejuk, Yes. penataan barangnya itu. Bagus banget. Dan khususnya yang paling saya senang kalau dalam sini dan happy, bloknya Lenovo tuh Pak. Oh iya itu. Rata, semua Pak pakai macam depan, satu wih, tempat. gede banget tuh. Oh, gede banget Pak. Gede Makasih, banget. Pak Aldian. Kok saya sih Pak? Jadi saya lihat juga itu ketika datang ke sini ya, teman-temannya sobat-sobat DB datang ke sini langsung aja naik ke tangga, masuk pintu masuk, langsung ke kanan Pak Aldian. Yes. Di situ semua kebutuhan komputernya bisa Ya. dipenuhi. Yes, benar. Masuk langsung ke kanan, jangan Langsung, kemana-mana lagi. ya langsung belok kanan. Langsung belok kanan. Ya, Itu. betul. Jadi nggak usah kemana-mana, masuk pintu langsung ke kanan. Yes. Setelah itu langsung pulang. Ya. Bayar dulu. Pak. Beli dulu, bayar dulu. Jangan langsung pulang. Tanya sama Vincent udah bayar QR semua. Oh ya. Itu benar banget tuh. Ya, benar itu kalau itu benar-benar terjadi ya misalnya. Itu pertama kali saya lihat sebuah teknologi yang ada di Surabaya nggak tahu ya. Luar Surabaya nggak tahu ya. Kalau Tapi terjadi, ya itu sangat luar biasa banget. Dulu sebenarnya ada salah satu marketplace yang sudah keluar dari Indonesia sebenarnya. Sempat ada di Jakarta, mereka bikin, jadi nggak ada lagi perang udaganya, semua orang-orang ngambil, yaitu lewat pintu aja, udah ke sensor semuanya Pak. Oh. Nah, cuman dulu errornya tinggi. Itu Tingkat karena errornya. kita sedikit kerjain, ya kita mau ngetes aja, ambil batang 3 terus kita tumpuk, kebanyakannya 2. Oh, Nah, ini ya, itu ya, tuh. ya. Nah, jadi itu bagaimana tingkat ke apa namanya sensornya itu tadi ya, Keakuratan sensoran tadi keakuratannya ya. ya, itu tuh perlu dipertimbangkan. Iya, pasti data yang di training itu Iya. soal terus Benar. bisa ada space apa. Iya. Kalau contohnya gini, saya mau nakal, saya belum tahu nih besok kalau video dibikin tuh kita mau coba. Ya. Kita kan orang hacker, Oh iya. hacker maksudnya ngetes-ngetes aja Pak. Hacker KW. Hacker kami. Contohnya itu ya, boxnya 2 kita lakban jadi 1. Oke. Kebaca nggak? Boleh. Tapi jangan ngomong sama Vincent. Oh, Nanti jangan iya, nanti kita nggak boleh masuk. Iya. Wajah kita langsung dilihat. Ini. Blacklist. Keluar. Oke, terima kasih kalian, Vincent. Ya. Nah, mungkin sebagai section pertama ini yang kita dari awal tadi kita nggak terlalu dalam dulu. Sebenarnya banyak pertanyaan, apakah artificial intelligence ini perlu kita takutin? Sebenarnya tidak perlu kita takutin Tidak perlu takut dengan AI. perkembangannya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi itu tetap harus ada. Harus ada. Mau Dan kita arahnya ke situ. Dan kita di situ ada. Artinya kita nggak bisa menghindar untuk teknologi. Yang bisa kita lakukan adalah Bersahabat dengan teknologi tersebut. Itu. tapi jangan sampai kejadian yang dulu. Terminator tuh, Pak. Ah, ya itu. Saya kadang-kadang berpikir, lama-lama kita jadi kayak film Tapi Terminator satu beneran lagi, nggak? Pak, yang saya takutkan. Anak saya itu SMU kelas 3, saya tanya, udah punya pacar belum? Belum. Saya takut nanti pacarnya sama Ah iya, robotnya kan. Artificial Iya, itu di negara lain juga ada itu dan dia menikah dengan Jepang sekarang mayanya. sudah ketakutan. Betul. Penurunan jumlah penduduk, termasuk China, Iya. yang jumlah penduduknya sudah mulai sangat kita bilang terbesar. Itu pemerintah sudah mulai ketakutan karena anak-anak mudanya itu udah mulai turun untuk menikahnya. Iya. Itu loh. Tapi kalau saya mau disuruh nikah lagi mau sih. Waduh, ini live loh Pak, ini Pak. Jangan kedengaran istri saya. Kalau nanti bagian itu nikah saya. Bisa nggak pulang ya. Tetapi justru yang dikhawatirkan itu ke depannya, apalagi dengan tingkat
dunia medsos yang cukup pesat, Yes. semuanya udah terjembatani. Hmm. Dulu beberapa waktu lalu kita dengar salah satu pendiri Facebook mengeluarkan metaverse. Ya. Ya, kita bisa jualan itu, meeting di satu tempat walaupun di mana-mana, tapi kayak kita berhadir gitu. Ya. Nah, tapi karena ini kita punya kameramen sudah ada tadi, ini kepala yang ketiga. Sorry, kelamaan. Nah, nanti bukan mungkin minggu depan jika tidak ada halangan kita bisa lanjutkan Siap. bincang-bincang kita. Nah, satu yang paling paling penting adalah kita tidak perlu takut akan artificial intelligence ini ke depannya, ya. Pada laptop Lenovo juga yang berprofesor AMD juga sudah banyak pertumbuhan yang ditanamkan oleh AMD di Lenovo sendiri, ya. Nah, sebelum mengakhiri ini, saya ada sedikit kata-kata untuk teman-teman muda supaya semangat. Saya sedikit punya cerita. Itu loh. Ini cerita supaya kita sebenarnya nggak begitu terlalu tua sih, Pak. Tapi kita sudah Cukup tua. tua. Tidak terlalu tua, tapi cukup tua. Tapi kita sebagai yang sudah selalu makan garam, Ya. karena Senin Kemis makan garam, gitu loh. Ya kan? Supaya teman-teman muda itu tuh tidak patah semangat untuk berlomba-lomba mengisi dunia ini dengan kreativitas. Saya ada cerita sedikit nih, supaya mereka tahu. Ini cerita tentang sapi dan ayam. Sapi dan ayam. Oke. Ini suatu hari sapi ini ketemu sama ayam. Mereka berdua ngobrol, Pak. Satu pakai mu, satu pakai keok, petong-petong. Si ayam ini nanya sama sapi, "Sapi, kenapa kamu begitu terkenalnya? Semua hotel bintang 5, bintang 6, semua tentang sapi itu kalau berbicara masalah masalah tentang sapi itu tuh cukup terkenal. Susunya dibuat keju dan itu cukup mahal-mahal, ya kan? Terus kalau kita ke Makassar, sapi bule itu, Pak, ratusan juta. Nah, kata ayam, kalau saya itu nggak dianggap, gitu tuh loh. Nah, terus akhirnya sapi mengatakan, "Ayam, mungkin kamu itu terkenalnya ketika kamu mati." Oh, kenapa? Kita bikin opor ayam kan butuh potong dulu, Pak. Oh. Ya. Itu loh. Nah, kalau sapi, ketika dia masih hidup, banyak yang kita bisa dapatkan dari dia. Susunya bisa dibikin keju, ya kan? Terus dia punya pupnya bisa dibikin kompos. Nah, intinya sebenarnya ketika kita masih muda, masih hidup, Pak, berkreatiflah, beraktivitaslah sebanyak mungkin. Kita isi dunia ini dan jangan takut terhadap perkembangan zaman sekarang ini. Justru kita bagaimana membuat kecerdasan buatan ini bisa menjadi sahabat kita, menjadi co-pilotnya kita untuk membantu. Nah, untuk yang section kedua ini nanti kita akan lebih dalam lagi mengulas tentang apa yang bisa kita manfaatkan di kecerdasan buatan ini untuk lebih membantu pekerjaan kita, tugas sekolah, ya kan, aktivitas apapun sehari-hari kita. Oke. Ya. Sebelum kita akhirin, ini tadi teman-teman fotografer, ada pertanyaan ini. Oke, ada pertanyaan nih. Untuk giveaway ya? Ini untuk giveaway, Mas ya? Giveaway. Pertanyaannya, pada laptop Lenovo yang berprosesor AMD, apakah ada aplikasi khusus untuk monitoring suhu atau setting overclock? Sepertinya ada, saya pernah dengar. Oke, untuk ya, Pak, ya? itu masuknya nanti ke aplikasi yang punya Lenovo sendiri sebenarnya. Iya. Tapi lebih condong untuk monitoring. Kalau gini, monitoring suhu dan juga untuk pensettingan kecepatan atau kipasnya, betul. Saya sudah dengar ada itu. Ya. Tapi kalau setting overclocking, karena gini teman-teman, Sobat DB, ingat kita ini adalah laptop ya. Jadi meskipun ada opsi untuk overclocking, itu pun tidak bisa terlalu tinggi atau terlalu kenceng prosesornya karena cooling dari si laptop sendiri terbatas. Oke. Ya, karena ingat Anda melakukan tindakan overclocking, otomatis Anda harus menaikkan clock speed-nya. Dengan clock speed yang naik atau tinggi, otomatis juga dayanya juga naik, voltasenya juga naik, sehingga suhunya juga naik. Seperti itu. Sehingga
bukannya dilarang, tetapi kalau bisa itu karena ini laptop lebih untuk apa ya, ke pekerjaan yang mobile ya, otomatis fitur-fitur overclocking itu nggak terlalu ditanamkan banget di sebuah laptop. Oke. Meskipun ada di AMD sendiri, kita punya Ryzen yang namanya 7045HX, itu bisa di overclocking, bisa. Cuma jangan Anda bayangkan Anda mengoverclocking laptop itu sama seperti di sebuah PC desktop. Iya. Kalau PC desktop kita overclocking bisa, Anda ganti cooling, ya, cooling Anda ganti, Anda bisa pakai cooling sub-zero juga, suhunya bisa sampai minus itu bisa. Tapi kalau di kulkas juga kalau nggak salah, Pak. iya, jadi SPC. Itu kalau nggak salah merek oli. sorry. Oke, jadi artificial intelligence itu karya manusia, apa perlu ditakutkan? Oke, itu tadi. Oke, kalau ditakutkan tadi udah dijawab sih. Sebenarnya kita nggak perlu takut karena bagaimanapun juga itu adalah teknologi dan itu sudah ada. Iya. Mau tidak mau kita sebagai manusia itu harus bisa berdampingan dengan yang namanya teknologi. Apakah nanti itu tergantung kita, apakah mau bisa dijadikan sebuah teknologi itu dijadikan hasil yang positif atau negatif. Jangan semuanya, Pak. Season kedua ini Oke. terutama dari sisi cybernya. Oh iya, itu dia, betul. Artificial intelligence itu kalau kita bisa kasih bocoran sedikit, mesti ada satpamnya juga. Betul dong, harus ada Enggak satpamnya. nanti jebol kan. Harus ada security-nya itu. Nanti kita akan kupas lebih Yes. jauh ya. Oke. Di season kedua kita. Nah, untuk season kedua mungkin kita lanjutkan minggu depan aja. Karena Kak Aldian ini, kita kan mengundang Kak Aldian ini dari negara Wakanda Wakanda. forever. Jadi beliau ini kesibukannya cukup padat, jadi waktunya itu nggak bisa mepet. Terus tarifnya juga cukup tinggi. Nah, berhubung budgetnya Saya bisa pakai pay letter kok, Pak. gimana gitu? Bisa di-scroll aja wajahnya. Lanjut dikit, langsung muncul. Mau berapa bulan? Nah, nanti untuk lebih lanjut, bagaimana kita pemanfaatan artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini di kehidupan kita sehari-hari, plus minusnya akan kita bahas lebih jauh nanti minggu depan. Dengan wajahnya Pak Aldian akan kita coba undang lagi dari negeri Wakanda. Yes. Kita siapkan transportasinya, Pak. Biasanya Pak Aldian ini senangnya pakai kuda. Ya. Kudanya sudah saya parkir tadi di bawah, Pak. Ya udah saya parkir tadi. Dan juga kita akan culik lagi. Oh iya dong, Vincent dong. Tadi kan masih kulitnya doang tuh. Ya. Bagaimana kelanjutan dari pembacaan wajah tadi. Yes. Wajah saya di lock situ. Ya, itu. Terima kasih untuk sobat DB untuk kehadiran hari ini. Terima kasih juga kalian. Terima kasih. Vincent, terima kasih untuk diri saya. Soalnya nggak ada yang bilang. Masih juga dong dengan aura. Yang cantik. Sepertinya saya terlupakan nih. Iya, saking serunya ngobrol Boleh tadi nggak ya. sih Mbak Aura tuh mejanya minggu depan 4 gitu loh. Oh iya, iya. Oh, gitu saya duduk di depan aja. Soalnya kan AC-nya dingin banget. Mungkin dengan adanya Kak Aura di sini, Kak Aura itu bisa lebih menghangatkan suasana. Oh iya, betul. Ibu Ratna Iya. mesem-mesem itu loh. Kok saya nggak diajak katanya. Oke, kita kembalikan ke Kak Aura. Iya. Terima kasih, Kak Aura. Mana nih guys, kira-kira buat sobat DBKlik, udah pada ini belum, udah tercerahkan belum nih dengan penjelasan dari Kak Daud dan juga Kak Aldian, dan bakalan ada terobosan baru juga dari DBKlik nih yang katanya bakalan scanning face, ya kan, woi, makin cantik juga kan. Jadi kira-kira gimana nih menurut kalian buat AI gitu kan? Apakah masih tetap takut atau malah jadi pro juga nih ke AI gitu ya kan? Nah, by the way, sebelum aku penutupan untuk DB Talk kali ini, DB bakalan adain giveaway buat kalian. Dan untuk giveaway-nya itu ada hadiah, guys. Tentunya kalau giveaway pastinya ada hadiah lah. Nah, untuk hadiahnya di sini bakalan ada lampu meja atau LED light di sini. Lalu ada flash disk juga. Ini berguna banget dan bermanfaat banget nih dari punyanya tuh. Daya lembut lucu banget, warna warni kayak gini ya kan. Itu kalau nggak salah Mbak Kasih
siapa namanya tadi? Kak Kasih. Kak Aura. Itu lampunya katanya ada apinya juga itu. Oh gitu. Bisa nih, ada bisa nanti kalau ada sama AMD ada nya waktu lagi duduk lampunya Pas lagi pacaran lampunya Waduh, bahaya itu ya. Nah, selain itu juga bakalan ada nih wireless speaker juga yang suka karaoke di rumah atau dengerin musik di rumah, yang suka musik kenceng-kenceng. Ini sangat useful banget sih Useful buat banget. yang suka dengerin musik gitu kan. Caranya gampang buat ikutin giveaway-nya. Nah, nanti kalian pantengin aja nih Instagramnya DBClick. Selain pantengin, jangan lupa buat follow juga. Follow-nya jangan lupa. Nah, kalian follow, kalian pantengin IG-nya, lalu kalian ini nanti kita bakalan posting satu section itu di mana bakalan ada pertanyaan. Nah, kalian tinggal jawab aja tuh pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Nah, kalian sebutkan 3 kegiatan atau 3 aktivitas yang sekiranya melibatkan AI atau Artificial Intelligence itu. Buat jawaban yang paling menarik dan juga paling unik nih, bakalan kita pilih untuk dapetin salah satu hadiah yang ada di sini. Follow Instagramnya DBClick atau semua sosial medianya DBClick biar gak ketinggalan info-info dari DBClick lagi ya. Oke. Mau tanya dong, kalau Wah, ini teman saya barusan WhatsApp, kalau belanja laptop di DB ada promo apa nih sekarang ini? wah, banyak banget sih promonya, apalagi punyanya Lenovo nih. Nah, Gitu ya. punyanya Lenovo nih ada promo juga, mulai dari potongan atau bakalan ada, apakah bakalan ada cashback GoPay lagi? Wah, kalau bulan-bulan kemarin kan ada cashback GoPay nih, apakah di bulan Oktober ini ada cashback GoPay lagi? Padahal Harus datang ke DB dulu. mungkin harus datang ke DBClick dulu nih, biar kalian makin up to date tentang promo-promo yang ada di DBClick, dan juga bisa kalian pantengin dari sosial media, all sosial media kita, dan bahkan DBClick juga ada webnya yang bisa kalian kunjungin sekaligus juga tuh. Mungkin kayaknya DB Talk kali ini sayang banget harus selesai ya. Mungkin akan berlanjut di minggu depan, di next week. Kira-kira akan membahas apa? Kalau minggu ini membahas sebuah artificial intelligence atau AI, kira-kira minggu depan kita akan membahas apa nih? Nah, tadi seperti yang kita bilang, kita akan lebih dalam lagi mengenai aktivitas itu juga. Oke. Juga sama temanya. Tetapi nanti di section kedua kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa yang kita bisa manfaatkan dari kecerdasan buatan ini untuk membantu aktivitas kita. Termasuk plus dan minusnya. Lebih ke benefitnya ya. Dan satu yang kita akan bahas juga, mungkin nanti kita bisa minta advice dari Kak Aldian dari sisi security-nya juga. Security-nya juga. Pasti di back-end-nya itu juga perlu security. Jangan sampai ketika wajah kita dipindai oleh pinjam suatu saat, terus yang keluarnya itu roti tawar, di sini kok roti tawar gitu ya. Berarti salah, ada yang nge-hack gitu ya. Nah, dirubah datanya algoritma Daud ini dirubah menjadi algoritma ibu-ibu mana gitu loh, ya kan? Masuk gitu ya, itu bahaya. Ya. Seperti itu sih. Oke, tuh udah dapet spoiler atau bocoran nih untuk DB Talk next week. Jadi biar kalian jangan lupa buat nyalain notifikasi kalian di sosmednya DBClick, ingat loh ya. Dan jangan lupa buat ikutan giveaway-nya, karena kapan lagi kalian dapetin ini nih hadiah yang cukup useful banget buat kalian, hanya dengan cara jawab pertanyaan yang bakalan ada di postingannya Instagram DBClick. Aku kira kayaknya sekian perjumpaan kita kali ini ya Kak ya. Kita bakalan ketemu lagi di next week. And then aku mohon maaf kalau semuanya ada salah-salah kata nih selama acara DB Talk. Dan thank you buat yang viewers yang udah nonton nih, sobat-sobat DBClick yang udah nonton. And then bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih.